Ya, halo anak-anak. Jadi kita sekarang masuk di subtema 3 ya. Masyarakat sejahtera, negara kuat. Oke, sesuai yang saya sudah fotokan di grupnya itu ada bunyinya itu masyarakat sejahtera, negara kuat. Jadi kalau kita baca judulnya ini, kita sudah terbayang-bayang bahwa ketika semua masyarakatnya sejahtera, pasti satu negara itu pasti akan kuat atau maju ya. Jadi di sini ada di gambar ini di sini ada anak siswa dan guru yang sedang melakukan upacara bendera. Kita baca di atasnya dulu ya sambil kita lihat gambarnya dan baca. Oke, jadi Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme kepada peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Jadi di gambar ini bahwa setiap 17 Agustus itu kita itu selalu melakukan upacara bendera untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan dan untuk memperingati kemerdekaan kita dan menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme. Rasa cinta tanah air, jangan lupakan sejarah bangsa kita. Jadi itulah fungsinya kita melakukan upacara. Harus disiplin, mengisi kemerdekaan. Inilah namanya mengisi kemerdekaan. Walaupun kalian tidak angkat senjata lagi, tapi dengan cara ini kamu sudah mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang hal positif. Dengan cara ini memberikan hormat kepada bendera. Wah, luar biasa ya. Kemudian kita lanjut. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, jadi ini bentuk tanggung jawab. Oke, kita lanjut ke bawah. Oke, di sini ada pengertian dari wujud tanggung jawab. Di sini kalau kalian baca di bukumu juga ada di buku satumu. Kalian baca itu sama saja isinya dalam. Jadi wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ini adalah pengertian dari tanggung jawab. Anak-anakku bisa tulis pengertian dari tanggung jawab ini. Bahwa tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke. Jadi tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Itu merupakan tanggung jawab. Oke, kita baca next yang paragraf kedua. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Oke, jadi di situ bahwa ketika kamu tinggal di suatu daerah, kita misalnya tinggal di negara Indonesia, ada hukum yang berlaku. Jadi kita harus mematuhi hukum-hukum yang ada di negara kita ini. Jangan kamu langgar. Jadi kita harus bertanggung jawab. Misalnya apa yang kamu perbuat, misalnya berbuat mencuri, ada hukum yang berlaku. Kita harus bertanggung jawab mengenai hal itu. Maupun ada tanggung jawab yang tidak disengaja, ya kita harus bertanggung jawab. Namanya tanggung jawab ya, kita sudah tahu walaupun disengaja maupun tidak disengaja kita harus ada kesadaran terhadap hal itu. Oke. Kita next ke paragraf ketiga. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia yakni UUD 1945. Oke, jadi di sini ada gambar. Ini seorang anak dan di sini mereka, kalau kita lihat gambarnya, ini mereka sedang berdiskusi. Ada beberapa yang mereka diskusikan. Sesuai dengan sila keempat kita ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi itu tentang musyawarah. Jadi ada musyawarah. Kalau kita lihat papan tulis itu berarti ada pendapat yang mereka keluarkan, kemudian mereka tulis. Mereka tidak mengeluarkan pendapatnya secara personal atau tersendiri ya. Mereka tidak egois. Mereka mengumpulkan
pendapat teman kelasnya, bukan cuma satu orang yang makanya ini menghargai, kita harus menghargai pendapat saat diskusi dalam kelas. Ini contohnya ya, menghargai, jangan kalian mentang-mentang bilang saya pintar atau sebagainya, kemudian tidak menghargai pendapat temannya. Jadi kita harus saling menghargai pendapat teman kita, walaupun itu tidak sependapat dengan kita, kita harus hargai ya. Oke. Kemudian selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab negara warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab dan bermartabat. Jadi kalian harus memelihara nama baik bangsa, jangan mengolok-olok bangsa kita sendiri. Biasanya ada begitu ya. Mereka lebih mengandalkan negara lain. Dia kayak bagaimana ya sama bangsa Indonesia, dia menjelekkan nama bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh begitu ya. Kita harus mengharumkan nama bangsa kita. Kemudian yang paragraf selanjutnya, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Ini meningkatkan wawasan kebangsaan. Jadi kalian bisa baca sendiri. Misalnya untuk meningkatkan itu, yang mana sih untuk meningkatkan wawasan kebangsaan? Jadi meningkatkan wawasan kebangsaan itu dapat dilakukan dengan cara belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional dan sebagainya. Jadi itu baru meningkatkan wawasan. Kalian nonton berita, jangan nonton terus hal-hal yang nonton yang tidak bermanfaat ya. Nonton yang misalnya nonton berita apa kejadian-kejadian yang pada saat ini tentang negara kita dan sebagainya. Jadi itu harus kita misalnya kamu sebagai siswa misalnya tidak suka menonton berita, ya belajar dengan membaca. Itu yang kamu lakukan sebagai ini meningkatkan wawasan kebangsaan. Jadi masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya. Di rumah misalnya kamu tanggung jawab sebagai anak, kamu dituntut misalnya ada yang misalnya orang tua kamu menjaga adik kamu, ya kamu harus bertanggung jawab, kamu harus jaga adik kamu. Misalnya disuruh jaga anak kamu, misalnya si A, disuruh jaga adiknya. Jadi kita harus menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kita. Jangan kita lalai menjaga adik kita. Jangan sampai adik kita melakukan hal-hal yang misalnya membuat berantakan rumah dan sebagainya. Kita harus kalau misalnya adik kita melakukan hal-hal yang tidak di rumah, misalnya merusak barang-barang, ya pasti kita kena, karena kan kita dikasih tanggung jawab untuk menjaga adik kita. Jadi kita harus jalankan tanggung jawab itu dengan penuh dan jalankan tanggung jawab dengan penuh ya. Oke. Jadi di sini ada di sini. Jadi teks di atas itu merupakan teks non fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Oke, jadi kalian sudah pelajari tentang ini kalimat utama atau gagasan utama. Kalian sudah mempelajari tentang mengenai ini. Jadi di semester 1 kamu sudah tahu mengenai ini ya. Kalian sudah tahu itu paragraf 1 yang mana, paragraf 2 dan sebagainya. Oke, di tugasnya di sini nanti saya berikan tugas. Ini beberapa tugas-tugas yang saya akan berikan kepada kalian mengenai gagasan utamanya apa, terletaknya di mana dan sebagainya. Sebentar itu ya. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada juga tugas. Oke. Kayaknya ini tugas saja yang saya kasih. Untuk yang paragraf ini tidak usah, karena sering-sering kalian bahas di semester 1 mengenai paragraf. Tugas yang saya akan berikan itu yaitu di kalau di bukumu itu di halaman 108 ya. Jadi di sini kalau di buku ini halaman 87, jadi di sini contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini sudah ada dikasih contoh.
memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan contoh pelaksanaan tanggung jawab. Untuk yang lainnya 2, 3, 4, 5, 6 kamu isi sendiri ya. Kamu isi sendiri, cari contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada tuliskan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, enggak usah ini, enggak usah. Yang ini saja kamu kerja ya, yang ini saja kamu kerja. Saya harap ini ya ada cerita lagi. Cerita tentang di sini ada tugas. Kita perhatikan dulu. Oke, enggak usah, itu saja tugasnya satu saja. Oke, itu saja tugasnya ya. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anakku mengerti tentang pembelajaran kita, yaitu di subtema 3 mengenai masyarakat sejahtera negara kuat. Oke. Jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you, bye bye.